Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Kali ini saya akan membahas makanan apa saja sih yang harus dihindari oleh orang penderita diabetes. Nah, kali ini ada 7 macam yang mau saya eh, apa? Saya bahas ya. Sebenarnya sih masih banyak, cuman kita nggak perlu bahas semuanya ya, kita bertahap aja dulu ya. Oke, apa aja itu? Yaitu ada 7 makanan yang harus dihindari. Yang paling wajib dihindari itu adalah karbohidrat. Karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks itu sama aja ya. Sama aja kandungan gulanya itu mereka akan berubah menjadi gula di dalam tubuh. Memang sih yang kandungan karbohidrat kompleks seperti kayak ubi, singkong, itu ada yang bilang bagus. Tapi tetap aja mereka berkarbohidrat. Nah, itu sebaiknya dihindari saja. Gantinya apa, Bu? Lain kali kita bahas ya gantinya. Sekarang yang wajib kita hindari saja. Kenapa karbohidrat harus dihindari? Karena karbohidrat itu nanti di dalam tubuh akan cepat diserap oleh usus dan cepat sekali melonjakkan gula darah. Jadi itu sangat tidak aman bagi orang diabetes. Kemudian minuman-minuman kaleng nomor 2-nya ya. Tadi itu nomor 1 ya. Sekarang minuman kaleng. Minuman kemasan. Nah, itu juga tinggi kalori. Bagi orang yang sehat pun sebaiknya jangan setiap hari karena dia kalorinya itu tinggi, jadi bisa menambah berat badan. Nah, untuk orang diabetes lebih-lebih kita memang harus menghindari makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi karbo, tinggi kalori. Kemudian nomor 3-nya itu lemak trans. Apa sih lemak trans itu? Jadi yang biasanya mengandung lemak trans itu adalah keripik-keripikan. Nah, lemak trans sendiri itu tidak bagus buat tubuh, bisa merusak pembuluh darah, membuat plak-plak di dinding pembuluh darah sehingga terjadilah penyempitan. Akibatnya ada penyakit stroke, penyakit jantung. Nah, itu akibatnya karena sering mengkonsumsi lemak trans. Biasanya itu dari keripik-keripik yang kemasan itu loh, goreng-gorengan itu ya. Nah, makanya itu sebaiknya dihindari. Dihindari bukannya dilarang mutlak ya, masih boleh tapi ya namanya dihindari gimana sih ya, masih boleh tapi sedikit aja gitu. Kemudian nomor 4-nya kopi dengan topping maksudnya ya. Kalau kopi murni itu bahkan bisa untuk obat, tapi kopi yang sudah dikasih topping, kasih creamer, kasih susu, kasih selai. Nah, itu yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes. Kemudian saus-sausan. Kenapa? Karena saus-sausan itu mengandung gula, kalorinya tinggi. Nah, sebaiknya ya bikin sendiri aja. Bikin sendiri itu gampang banget. Dari tomat, dari cabai, kemudian di blender, kasih bawang putih, kemudian direbus, kasih air, kasih gula stevia atau gula apalah terserah, gula yang sehat, yang rendah kalori ya, apa aja mereknya terserah. Kasih garam dikit, kasih kaldu jamur dikit gitu. Oh, udah jadi deh. Terus pengentalnya bisa kasih tepung tapioka sedikit aja, 1 sendok teh untuk 600 ml, 1 sendok teh. Ada kabarnya tepung tapioka tidak boleh ya, Bu. Sebenarnya memang tidak boleh kalau banyak-banyak, tapi kalau sedikit ya
berarti karbohidrat yang kita makan juga sedikit, apalagi 1 sendok teh. Dalam 100 gram tepung tapioka itu karbohidratnya 22 gram. Kalau 10 gram itu 1 sendok makan itu hanya 2,2. Lah kalau 1 sendok teh ya paling 1,1 atau 1,5 lah ya, lewat-lewatnya gitu. Jadi masih aman ya. Memang tepung yang paling rendah karbohidratnya ya yaitu tepung tapioka gitu. Kapan-kapan kita bahas ya, tepung mana yang masih paling rendah karbohidratnya ya. Oke, kita teruskan. Kemudian saus-sausan sudah ya. Karena kenapa? Karena dia itu mengandung gula gitu loh. Jadi dia cepat menaikkan gula darah orang yang sakit diabetes itu. Ada pengawetnya juga, natrium. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian nomor 6 yaitu makanan yang cepat saji. Makanan cepat saji itu seperti ya tepung-tepungan. Biasanya ayam yang ditepungin ya kan. Nah, tepung-tepungan sendiri itu karbohidratnya tinggi teman-teman ya. Dan itu bagi orang sehat pun bisa mempercepat penambahan berat badan. Jadi kalau kalian makan itu terus setiap hari sampai sehari 3 kali misalnya, tiap hari makanannya itu aja, goreng-gorengan, apalagi tuh yang kriuk-kriuk yang dilapisi tepung, ayam yang dilapisi tepung. Nah kalau setiap hari menu makannya itu ya otomatis nanti berat badannya jadi gendut. Nah kalau udah gendut, resiko terkena diabetes itu lebih besar daripada orang yang tidak gendut gitu ya. Kemudian buah. Nah, bukannya kita dilarang makan buah, Bu, bukan ya. Orang diabetes tetap boleh makan buah, tapi kita pilih buah yang rendah gulanya, seperti stroberi, alpukat, timun suri. Nah, itu rendah karbonya, lumayan. Nah, yang tinggi karbohidratnya, yang sebaiknya dihindari adalah pisang, kemudian jeruk. Pisang itu paling tinggi ya, hati-hati ya teman-teman ya. Memang sih pisang nutrisinya itu bagus, dia mengandung tinggi kalium, bahkan orang yang sakit jantung itu dianjurkan untuk makan pisang. Tapi bagi orang yang diabetes, yang gula darahnya sedang tinggi, sebaiknya dihindari, diganti buah yang lain. Anggur, apel, nanas itu juga tinggi karbohidratnya. Jadi sebaiknya cari pengganti buah yang rendah karbohidratnya. Oke, itu yang sebaiknya dihindari ya teman-teman ya. Nah kemudian yang untuk gantinya apa Bu? Misalnya dia itu diabetes, kemudian dia juga orangnya kekurangan zat besi, anemia, bisa makan sayur ya, bisa diganti dari sayuran. Vitamin B, zat besi itu seperti kol, kembang kol, lah itu bagus. Bayam merah itu untuk tambah darah kan. Kemudian proteinnya dari hati sapi, hati ayam. Nah itu bisa konsumsi itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan komen di bawah. Oh ya, kami juga ada buka kelas diet mentoring bagi Anda yang ingin menjaga gula darah bisa normal, bisa terkontrol dengan baik. Anda bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Cari nomor kami di deskripsi book. Kemudian silahkan Anda berkonsultasi dengan Ibu Yuyun Zumaroh. Oke, sampai jumpa.